Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 39. Semua orang berdiri di atas kaki mereka dan mengangkat kepala untuk mencari Fang Qiu ke segala arah. Kemarin, mereka duduk agak jauh dari panggung, jadi mereka gagal menangkap pandangan yang jelas dari wajah Fang Qiu. Hari ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung. Melihat nama Fang Qiu menyebabkan kehebohan di antara kerumunan, Li Qingxi tampak agak canggung. Dia mendengus dalam hati. Semakin tinggi dia memanjat, semakin buruk cederanya saat dia jatuh. Kamu bocah. Zhu Benzeng bergumam melalui gigi yang terkatup. Jelas bahwa dia dengan sengaja memprovokasi Fang Qiu untuk datang ke atas panggung. Metode yang digunakan Li Qingxi agak timpang, tetapi efeknya ideal. Sekarang, terlepas dari keinginannya, Fang Qiu harus ikut serta dalam kompetisi. Bersantai. Untuk apa kita di sini? Kami di sini untuk menangkapnya. Fang Qiu berbisik kepada 3 teman sekamarnya di sekitarnya, sekarang dia telah mengirim dirinya sendiri kepada kita, itu benar-benar menyelamatkan kita dari banyak masalah. Pada komentar ini, ketiganya langsung tampak lega. Tetapi mereka masih merasa sangat tidak menyenangkan karena didorong oleh musuh mereka seperti ini. Fang Qiu mengangkat lengannya dan melambaikan tangan ke arah kerumunan sambil tersenyum saat menanggapi undangan Li Qingxi. Wow, itu Fang Qiu. Sangat tampan. Sangat tampan. Yang mana? Yang mana? Kenapa aku belum melihatnya? Orang yang mengenakan t-shirt hitam dan tersenyum. Dia sangat tampan. Sangat. Duduk di belakang meja asosiasi akupuntur, Jiang Miaoyu melemparkan pandangan terkejut pada Fang Qiu. Dia juga kagum dengan permohonan Fang Qiu yang luar biasa. Tapi dia merasa lebih khawatir tentang Fang Qiu. Karena Li Qingxi jelas tidak melakukannya demi kebaikan Fang Qiu. Untuk beberapa alasan, dia mendapati tindakan Li Qingxi ini tidak menyenangkan, yang malah menstimulasi perhatiannya pada Fang Qiu. Li Qingxi melambai pada Fang Qiu dengan sinar, dan kemudian mengumumkan, selanjutnya, aku akan menyanyikan lagu Iwan Yu. Pada titik ini, dia berhenti dengan sengaja. Kemudian, dia berkata dengan penuh kasih sayang, saya ingin mempersembahkan lagu ini kepada salah satu gadis di TKP. Setelah itu, dia mengedipkan matanya yang tampaknya secara tidak sengaja ke arah Jiang Miaoyu. Oho! Oho! Mendengar kata-kata itu, orang banyak mengangkat keributan besar. Mereka semua menyeringai dengan cara yang jahat. Aku mau kamu hadir untuk seorang gadis. Kamu benar-benar tak tahu malu. Betapa mudahnya itu. Tapi pengakuan ini agak romantis. Di tempat kejadian, banyak gadis sudah merasa tersentuh. Mereka berdoa bahwa mereka adalah gadis yang baru saja disebut oleh Li Qingxi. Bahkan jika tidak, mereka semua berharap bisa bertemu pangeran pesona mereka yang punya nyali untuk mengakui cintanya di depan semua orang. Jiang Miaoyu berpura-pura tidak memperhatikan tatapan Li Qingxi dan sibuk dengan file-file di meja. Sedikit kekecewaan melintas di mata Li Qingxi. Kemudian, dia melanjutkan dengan sangat emosional, dia tidak tahu perasaan saya padanya. Tapi saya harap saya bisa mengekspresikan cintaku padanya melalui lagu ini. Saya harap dia akan mencatatnya. Saat kata-kata itu memudar, orang-orang di sekitarnya memberikan tepuk tangan. Mereka bertepuk tangan atas perasaannya yang dalam dan cintanya yang tak terbalas. Sungguh menjijikkan. Sungguh munafik. Zhou Xiaotian meludah dengan keras ke tanah. Jangan pikir itu menjijikkan. Anda dapat belajar sesuatu darinya. Mungkin itu akan berguna ketika Anda mengakui cinta Anda di masa depan. Zhu Benzeng membantahnya dari pandangan pragmatisme. Sun Hao mengangguk setuju. Dia menghela nafas kecewa. Membuatku muak melihat cara menyentuh yang menyentuh digunakan oleh B** Jingan Li Qingxi. Seharusnya aku yang mengatakan kata-kata itu, karena aku pria yang romantis. Jangan bersaing denganku. Metode pengakuan ini milik saya sekarang. Anda menemukan sesuatu yang lain. Zhou Xiaotian cepat-cepat menjelaskan. Dengarkan saja lagunya. Kata Fang Qiu, yang menyilangkan lengannya dan mencegah diskusi mereka melebar. Di tengah lapangan olahraga, Li Qingxi mengangguk pada anggota Asosiasi Seni Rakyat Cina. Orang-orang dari Asosiasi Seni Rakyat Tiongkok segera memberinya isyarat, oke. Mendengar ini, Li Qingxi memegang mikrofon dengan kedua tangan, wajahnya penuh dengan emosi, matanya yang bermasalah melihat ke arah sudut 45 derajat, dan mulai berjalan perlahan. Itu membuat kerumunan merasakan perasaan melankolis yang dihasilkan dari cinta yang tak terkatakan. Zhu Benzeng, Sun Hao, Zhou Xiaotian dengan cepat melebarkan mata mereka untuk menangkap setiap gerakan yang dilakukan Li Qingxi, lalu dengan cepat menganalisis apakah itu cocok untuk diri mereka sendiri atau tidak dan membuat catatan untuk keperluan masa depan.
Sepotong musik yang pelan dan menenangkan mengalir keluar dari sound system dan berkibar di seluruh lapangan olahraga. Dalam sekejap, kerumunan semua tenang. Tidak ada suara angin selain kicau jangkrik. Saya ingin. Anda tinggal di sisiku. Saya ingin. Untuk menonton Anda melakukan riasan. Di sini tiba angin malam. Yang menggelitik hatiku, oh, gadisku. Saya jauh dari rumah, menatap bulan. Hadiah kamu, gaun cantik ini. Awas, pakai riasan di depan cermin. Malam ini sangat tegang. Waktu berjalan sangat lambat, oh, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit. Setelah menyanyikan bagian ini, semua orang kagum. Lingkungan masih sunyi, tanpa angin bertiup. Bahkan kicau jangkrik tampaknya telah hilang. Cantik. Sangat cantik. Suaranya magnetis dan penuh kasih sayang. Kerumunan itu tampaknya telah melihat pasangan yang sempurna, wanita itu sedang duduk di depan meja rias dan menyisir rambutnya dengan tenang. Sementara lelaki itu, yang berdiri di sebelah wanita itu, diam-diam mengawasinya dengan sorot dan sepasang mata penuh cinta. Pada saat ini, embusan angin meniup pemandangan itu dan yang baru muncul. Malam itu sangat dingin, dan bulan gelap menggantung di langit. Pria itu berdiri di dekat jendela sendirian, memegang gaun cantik yang baru dibuat di tangannya. Dia menatap bulan dan mendesah kesedihan. Aku tinggal di tanah asing. Dan bagaimana kabarmu, gadisku? Adegan yang luar biasa. Poin yang paling penting adalah banyak orang menganggap pria itu sebagai Li Qingxi, seolah-olah Li Qingxi adalah orang yang harus mengubur cintanya di lubuk hatinya. Setidaknya, banyak orang di TKP percaya begitu. Di atas panggung, Li Qingxi tampaknya telah melupakan lingkungan tempat dia berada dan sepenuhnya tenggelam dalam dunia sadar dari lagu ini, mengekspresikan maknanya sebanyak mungkin. Ini adalah malam yang patut disalahkan, yang secara liar menggugah. Ini adalah gitar yang harus disalahkan, yang terdengar terlalu suram. Oh, aku ingin bernyanyi. Dan merindukanmu diam-diam, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit? Ini adalah dari lagu ini. Erangan pria itu secara substansial menunjukkan cintanya yang dalam. Dia mempersembahkan lagu ini kepada seorang gadis yang keberadaannya tidak dia ketahui. Orang-orang di sekitar panggung semua tampaknya dipengaruhi oleh duri kesedihan. Mereka diam, lebih hening dari sebelumnya. Biasanya ketika seseorang membawakan lagu, biasanya terdengar tepuk tangan. Namun, lagu yang dibawakan oleh Li Qingxi ini membungkam seluruh adegan. Kami harus mengakui itu adalah kinerja yang sangat sukses. Ini adalah malam yang patut disalahkan, yang secara liar menggugah. Ini adalah gitar yang harus disalahkan, yang terdengar terlalu suram. Oh, aku ingin bernyanyi. Dan merindukanmu diam-diam, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit? Li Qingxi mengulangi liriknya sekali lagi. Ketika dia menyanyikan bagian ini untuk pertama kalinya, itu terdengar seperti dia sedang mengerang ke langit. Tetapi selama kedua kalinya, dia tampak bergumam sendiri. Meskipun itu kurang kuat tanpa tangisan keras dari pertama kalinya, dampaknya tidak berkurang bahkan oleh ons. Ketika kesedihan mundur ke bagian dalam tubuhnya, dia bahkan tampak lebih sedih. Ketika Li Qingxi menyelesaikan bagian ini, sepotong musik yang terdengar seperti opera Cina tradisional menyebar dari sistem suara. Pergi ke penjuru dunia. Untuk mencari belahan jiwaku. Aku bernyanyi ketika sayangku memainkan musik. Kami satu pikiran. Li Qingxi memegang mikrofon dan melanjutkan langkahnya. Pada saat ini, Sun Hao mengambil kesempatan itu dan bertanya pada Fang Qiyu dengan suara prihatin, yang termuda, bisakah kamu mendapatkannya atau tidak? Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian juga mengarahkan mata mereka pada wajah Fang Qiyu. Tapi mereka semua khawatir sekarang. Dari pandangan mereka, lagu yang dilakukan Li Qingxi terlalu menyentuh, terlalu sempurna. Meskipun mereka tidak mendengarkan versi aslinya, mereka tidak percaya itu bisa menjadi lebih baik dari ini. Dengan demikian, mereka mulai khawatir untuk Fang Qiyu. Mereka takut bahwa dia tidak hanya akan dikalahkan tetapi juga membodohi dirinya sendiri. Kamu tidak percaya padaku? Tanya Fang Qiyu dengan tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Li Qingxi di atas panggung. Li Qingxi memang menyanyikan lagu ini dengan sempurna. Emosi dan intonasinya semua ada di tempatnya. Dan yang terpenting, tidak ada tanda imitasi. Secara umum, ketika orang bernyanyi, mereka tanpa sadar akan meniru suara penyanyi asli, terutama ketika menyanyikan lagu-lagu yang tidak mereka kenal. Tapi Li Qingxi tidak melakukan hal seperti itu. Itu artinya lagu ini adalah esnya. Dan dia pasti melakukannya berkali-kali. Tidak heran dia berani memanggil namaku dan mendorongku untuk berhadapan dengannya di panggung. Dia yakin telah menyiapkan segalanya untuk ini. Itu bukan masalah iman.
Ini masalah kehilangan muka atau tidak. Yang termuda, katakan padaku dengan jujur, bisakah kau benar-benar mendapatkannya? Jangan membuat kita tegang. Permintaan Zhu Benzeng. Pada saat ini, nyanyian Li Qingxi datang ke bagian terakhir. Saya ingin. Anda tinggal di sisiku. Saya ingin. Untuk menonton Anda melakukan riasan. Di sini tiba angin malam. Menggelitik hatiku. Gadis saya. Saat nyanyian berakhir, tepuk tangan meriah terdengar ke segala arah. Seluruh lapangan olahraga langsung tumbuh menjadi lautan tepuk tangan. Peluit juga berdering. Semua memuji dan berseru. Luar biasa. Begitu menakjubkan. Di semua pujian, anggota Asosiasi Seni Rakyat Cina juga merasa terhormat. Lagi pula, penampilnya adalah Wakil Presiden Asosiasi Seni Rakyat Tiongkok. Sementara itu, Li Qingxi membungkuk ke arah kerumunan di sekitarnya sambil tersenyum. Dia menemukan reaksi dari para penonton cukup memuaskan. Lagu ini adalah kartu trufnya. Dia tidak pernah menyanyikannya di depan umum sebelumnya. Sebenarnya, dia telah menunggu kesempatan seperti itu untuk mengejutkan semua orang dengan itu. Untuk mempelajari lagu ini, ia bahkan meminta seorang guru musik vokal terkenal untuk mengajarinya bernyanyi, dan itulah bagaimana ia dapat melakukan pertunjukan yang sempurna hari ini. Dia tidak percaya Fang Qiyu bisa melakukan pertunjukan yang lebih baik daripada miliknya. Bahkan jika Fang Qiyu menyanyikan membawa dalam anggur, dia yakin bahwa penampilannya sendiri akan melempar Fang Qiyu ke tempat teduh. Alasan mengapa lagu Bringing in the Wind telah menyebabkan sensasi seperti itu sebenarnya adalah tentang lingkungan, atau tempat pertunjukan. Tempat tertutup, seperti stadion, pasti cocok untuk lagu yang megah seperti membawa dalam anggur. Bisa dikatakan bahwa itu adalah stadion yang menyelesaikan membawa anggur Fang Qiyu. Tetapi di sini tidak cocok, karena itu adalah ruang terbuka. Jika Fang Qiyu memilih untuk bernyanyi membawa dalam anggur, nyanyiannya mungkin akan menjadi tangisan keras yang hanya bisa menghibur dirinya sendiri tetapi tidak menghasilkan efek beresonansi. Betapa dia berharap Fang Qiyu akan bernyanyi membawa dalam anggur. Jika demikian, ia akan memenangkan kompetisi ini dengan mudah. Selama bernyanyi Fang Qiyu sedikit lebih buruk, dia percaya Jiang Miaoyu pasti bisa membedakannya. Selama Jiang Miaoyu bisa membedakannya, itu cukup. Itulah hasil yang dia inginkan. Fang Qiyu, datang dan ambil ini. Setelah ia membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada hadirin, Li Qingxi menegakkan badan, meraih mikrofon dan berkata, "Terima kasih atas tepuk tangan hangat Anda. Sekarang saya telah melakukan bagian yang rendah hati, saya bertanya-tanya apakah itu dapat memacu kinerja yang lebih baik." Lalu, dia melihat jalan Fang Qiyu dengan wajah tersenyum. Siswa di sekitarnya langsung mendapat ide dan mulai bertepuk tangan dan berteriak. Fang Qiyu! Fang Qiyu! Di antara teriakan-teriakan itu, suara gadis-gadis terdengar cukup kuat. "Kita lihat saja," kata Fang Qiyu kepada 3 teman sekamarnya di dekatnya, sebagai jawaban atas pertanyaan yang baru saja diajukan Zhu Benzeng. Ketika dia memberitahu mereka, dia berbaris ke tengah lapangan olahraga, tersenyum sepanjang jalan di bawah tatapan semua orang. Orang-orang melihat Fang Qiyu maju. Mereka bersorak bahkan lebih tergesa-gesa. "Fang Qiyu! Fang Qiyu! Jadi lagu mana yang akan kamu pilih, murid Fang?" Ketika Fang Qiyu datang ke pusat lapangan olahraga, Li Qingxi bertanya dengan senyum tipis. "Aku akan meminta mereka memainkan musik untukmu." Di permukaan, keduanya bersikap sangat sopan dan anggun. Tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda keterasingan di antara mereka. Tapi Jiang Miaoyu menatap keduanya di tengah lapangan olahraga dengan sedikit cemberut. Dia mulai merasa sedikit khawatir untuk Fang Qiyu. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Tampaknya ada beberapa alasan. Dan itu membuatnya agak tertekan. Tidak dibutuhkan. Saya hanya akan memilih lagu yang Anda lakukan. Saya juga sangat suka film Merdonke dan lagu temanya. Berdiri di tengah lapangan olahraga, Fang Qiyu menyatakan dengan sorot. Mendengar kata-kata itu, wajah Li Qingxi berkedut terlepas dari dirinya sendiri. Senyumnya berubah sedikit kaku. Fang Qiyu akan menyanyikan lagu yang sama. Ini tidak bisa lebih jelas. Dia menantangku. Namun, setelah memikirkan ini, Li Qingxi merasa sangat gembira. Yang saya inginkan adalah mengungguli Fang Qiyu. Jika dia memilih lagu lain, efeknya mungkin tidak besar. Yang terbaik adalah dia bisa menyanyikan lagu yang sama. Orang-orang hanya akan mempelajari perbedaannya setelah perbandingan yang bagus. Aku memiliki keyakinan mutlak pada kemampuanku. Orang-orang di sekitarnya juga menangkap percakapan antara keduanya melalui sistem suara, dan seketika suara kucing terdengar. "Haha, nyanyikan lagu yang sama. Apa permainannya?" Dia menantang Li Qingxi. Sekarang semakin menarik. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 40.
Mendengar kata-kata Fang Qiyu, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian sebenarnya merasa lega. Berdasarkan pengetahuan mereka tentang Fang Qiyu, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Begitulah ketika dia naik ke panggung saat pemadaman gala festival pertengahan musim gugur. Begitu juga penampilan yang begitu saja pada upacara awal masa. Kali ini harus sama. Kalau tidak, dia tidak akan memilih lagu ini. Kemarin, setelah teman-teman sekamarnya kembali ke asrama dan mendengar Fang Qiyu menceritakan kisah pertunjukannya yang tidak siap, mereka mendapati diri mereka berkeringat dingin. Dan mereka semua jatuh berlutut di depan Fang Qiyu, yang cukup berbakat sehingga tidak takut. Fang Qiyu sudah berani mengambil tugas yang berisiko seperti itu dan yakin tentang hal itu. Kali ini tidak akan menjadi lebih buruk. Di asosiasi akupuntur, alis Jiang Miaoyu yang mengerut dengan erat sedikit mengendur saat ini. Di tengah lapangan olahraga, Li Qingxi mengangguk pada Fang Qiyu, dan kemudian berkata, sekarang saya akan meninggalkan panggung untuk siswa Fang. Kemudian, dia menunjuk staf di sisi panggung ke Fang Qiyu, menyiratkan bahwa pria itu akan mengurus musik, sebelum melangkah keluar dari panggung. Fang Qiyu menarik napas dalam-dalam. Dengan mata semua orang terpaku padanya, dia mengangkat mikrofon. Nyatanya, menyanyi tidak sulit sama sekali. Memiliki suara yang bagus dan nada dasar akan bagus. Fang Qiyu membuka mulutnya untuk berbicara. Kata-kata itu membuat penonton bingung. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bernyanyi tetapi mulai berbicara. Li Qingxi juga bingung. Apa maksud Fang Qiyu? Sebenarnya, menyanyi juga cukup sulit, karena Anda tidak hanya ingin bernyanyi dengan baik tetapi juga bergerak. Anda ingin memukul hati sanubari audiens Anda dan membangkitkan resonansi. Itu agak sulit. Mengabaikan yang lain, Fang Qiyu diluncurkan ke monolog. Namun, itu bukan bagian tersulit. Sedikit emosi dan teknik menyanyi akan berhasil. Mengatakan demikian, Fang Qiyu menatap Li Qingxi dan melanjutkan sambil tersenyum. Bagian yang paling sulit adalah membiarkan lagu itu menyanyikan lagu Anda alih-alih Anda menyanyikan lagu itu. Seperti yang dikatakan Lu Xiangshan, seorang filsuf dari dinasti Song Selatan, 6 klasik yang menafsirkan saya, bukan sebaliknya. Dan begitu juga menyanyi. Ketika beberapa orang bernyanyi, mereka sendiri dengan mudah terserap dalam lagu, sepenuhnya tenggelam dalam alam sadar lagu yang dikandungnya. Nyanyian mereka mungkin indah. Tapi lagu itu tidak akan berbaur dengan mereka. Juga tidak akan berbaur dengan penonton. Jadi, sangat disayangkan. Setiap kata yang baru saja dikatakan Fang Qiyu berdebar di hati Li Qingxi. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tahu Fang Qiyu mengatakan kata-kata itu kepadanya, mengejeknya tidak tahu tentang seni menyanyi yang sebenarnya. Yang paling membuatnya jengkel adalah dia telah mendengar teori yang sama dari guru musik vokalnya, jadi dia tidak bisa membalas. Tapi dia tidak percaya bahwa Fang Qiyu bisa mencapainya. Untuk menyanyikan lagu, orang tidak hanya menyanyikannya tetapi membiarkan lagu itu menyanyikan dirinya sendiri. Mudah berbicara, tapi kenapa tidak Anda coba dulu? Kerumunan tidak sepenuhnya menangkap makna Fang Qiyu. Jiang Miaoyu mulai merenungkan pernyataan Fang Qiyu, merasakannya sangat muskil, tidak dapat memahami intinya untuk saat ini. Khusus untuk perkataan Lu Xiangshan, dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan kerumunan menatapnya dengan kosong, Fang Qiyu mengangguk pada staf. Staf menangkap isyaratnya dan membuat gerakan, oke, dan kemudian memainkan musik. Ketika musik terdengar, semua orang bersiap diri, mereka ingin melihat bagaimana nyanyian Fang Qiyu bisa berbeda dari nyanyian Li Qingxi. Namun, saat musik berkibar, temperamen Fang Qiyu tiba-tiba berubah, menjadikannya pemuda yang lebih energi dan optimis. Saya ingin Anda tinggal di sisiku. Saya ingin untuk menonton Anda melakukan riasan. Di sini tiba angin malam yang menggelitik hatiku, oh, gadisku. Saya jauh dari rumah, menatap bulan. Saat dia membuka mulut untuk bernyanyi, semua penonton kagum. Mereka ternganga melihat Fang Qiyu. Lagu itu masih lagu yang sama, dan melodinya masih melodi yang sama. Tapi itu membuat mereka merasa bahwa Fang Qiyu tidak hanya bernyanyi. Dia curhat pada mereka semua. Dia tidak bernyanyi. Sebaliknya, dia berbicara. Penemuan ini membuat banyak orang terdiam. Mungkinkah seseorang bernyanyi seperti ini? Tapi itu terdengar fantastis. Setidaknya itu memiliki emosi yang lebih tulus daripada versi murni-murni Li Qingxi. Hadiah kamu, gaun cantik ini. Awas, pakai riasan di depan cermin. Malam ini sangat tegang. Waktu berjalan sangat lambat, oh, gadisku. Di mana Anda menyaksikan matahari terbit? Ketika dia menyelesaikan bagian ini, semua orang tercengang. Termasuk Li Qingxi.
Melalui nyanyian Li Qingxi, semua orang tahu ini adalah lagu yang mengungkapkan kerinduan seorang pria terhadap gadis kesayangannya ketika dia jauh dari kota asalnya. Tapi sekarang, Fang Qiyu bahkan menyampaikan harapan pemuda dan kerinduan akan cinta yang akan datang. Dengan lagu yang sama, nada yang sama, Fang Qiyu mengekspresikan perasaan yang sama sekali berbeda. Tertegun. Semua orang benar-benar terpana. Mereka hanya mengatakan itu indah. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan takjub. Dia tampaknya telah mencengkeram makna ucapan Fang Qiyu sebelumnya. Seseorang harus menyanyikan lagu yang sesuai dengan usianya. Seseorang harus menyanyikan lagu yang sesuai dengan suasana hatinya. Rupanya, pria dalam lagu ini telah mengalami jauh lebih banyak yang belum kita alami, para pemuda. Sentimen menyaksikan perubahan-perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Kita hanya bisa membayangkannya, mencoba meniru itu. Jadi, meskipun Li Qingxi memiliki keterampilan bernyanyi yang sempurna, ada satu masalah penting dalam nyanyiannya, dia hanya bisa berpura-pura memiliki semua perasaan. Dia berharap untuk mengekspresikan perasaan seperti itu yang seharusnya tidak menjadi milik anak laki-laki seusianya sejak awal. Jadi itu tidak mungkin. Karena itu, penonton hanya mendapati nyanyiannya sedih dan indah. Beberapa orang yang sentimental bahkan akan merasakannya menyentuh. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menganggapnya lagu yang bagus. Tapi Fang Qiyu berbeda. Dia mengkomunikasikan kerinduan dan mengejar cinta yang alami untuk usia mereka. Yah, ini seperti apa yang dia katakan. Bukan dia yang menyanyikan lagu itu lagu yang menyanyikannya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Pada saat ini, Jiang Miaoyu memiliki pendapat yang tinggi tentang Fang Qiyu. Pada awalnya, dia hanya berpikir Fang Qiyu hanya pandai menyanyi, tetapi dia tidak pernah berharap nyanyiannya berada pada tingkat yang tinggi. Li Qingxi juga mempertimbangkan semua ini, matanya bulat karena tak percaya. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa nyanyian Fang Qiyu benar-benar mencapai fase yang dikejar oleh guru musik vokalnya. Dia juga tidak bisa memetik keberanian untuk mengakui bahwa seseorang yang lebih muda darinya juga lebih berbakat daripada dia dalam menyanyi. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak akan mempercayainya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri semua ini adalah ilusi. Benar, ini ilusi. Dia perlu mendengar semuanya untuk melihat apakah Fang Qiyu benar-benar kompeten dan terlatih. Dia ingin memverifikasi dengan matanya sendiri bahwa Fang Qiyu baru saja menyombongkan diri. Ini adalah malam yang patut disalahkan, yang secara liar menggugah. Ini adalah gitar yang harus disalahkan, yang terdengar terlalu suram. Oh, aku ingin bernyanyi. Dan merindukanmu diam-diam, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit? Setelah Fang Qiyu menguasai bagian ini, semua orang asyik dengan lagu tersebut. Mereka sepertinya tidak mendengarkan lagu tetapi pikiran mereka sendiri. Mereka semua memegang fantasi dan harapan mereka sendiri untuk cinta di masa depan, tetapi mereka juga menggerutu bahwa mengapa Mak Chongblangat tidak membiarkan cinta mereka tiba dengan cepat. Jadi mereka mengeluh ke surga dan bumi, ke malam dan ke gitar, menyalahkan mereka atas keterlambatan kedatangan cinta mereka. Gadisku, di mana kamu di bumi? Aku ingin memberimu gaun baru. Aku juga ingin membantumu merias wajahmu. Tapi masalahnya, di mana kamu? Seluruh lapangan olahraga sekarang diselimuti oleh suasana muda dan romantis. Kesedihan yang menyelimuti tempat itu beberapa saat yang lalu digantikan oleh harapan akan cinta. Tidak ada yang bertepuk tangan. Itu bukan karena mereka kurang memperhatikan nyanyian. Itu karena mereka lupa melakukannya. Mereka bahkan tampaknya telah menyanyikan nyanyian dan tenggelam dalam fantasi dan visi mereka sendiri. Dan mereka merasa Fang Qiyu tidak bernyanyi sama sekali, sebaliknya, dia menyuarakan pikiran mereka. Kata-kata ini adalah harapan tulus mereka. Jika mereka menyanyikan lagu itu, mereka ingin melakukannya seperti ini. Bagi mereka, kata cantik tidak cukup untuk menggambarkan nyanyian itu sekarang, sudah jauh melampaui kisaran yang indah. Lagu ini bukan hanya pesta di telinga mereka lagi, tetapi perjalanan jiwa. Bernyanyi Fang Qiyu membawa mereka untuk berkeliaran dalam perasaan dan keinginan mereka sendiri. Biarkan mereka memiliki cita rasa masa muda, rasa cinta. Ini adalah malam yang patut disalahkan, yang secara liar menggugah. Ini adalah gitar yang harus disalahkan, yang terdengar terlalu suram. Oh, aku ingin bernyanyi. Dan merindukanmu diam-diam, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit? Sekali lagi, emosi semua orang yang dipicu oleh musik hampir meledak. Di mana cintaku yang sudah lama kurindukan? Pada titik ini, suara seorang gadis tiba-tiba mengalir keluar dari sistem suara. Pergi ke penjuru dunia. Untuk mencari belahan jiwaku. Saya bernyanyi sementara sayangku memainkan musik. Kami satu pikiran.
Lagu itu seperti hujan yang baik setelah kemarau panjang, memungkinkan mereka untuk mendengar respons orang-orang yang mereka cintai. Itu juga seperti embusan angin yang menyegarkan, yang membungkam mereka. Mereka merasakan kenyamanan pikiran. Sepertinya suara ini memberitahuku ada seseorang yang menungguku dari masa depan. Tidak peduli berapa lama, aku akan terus mencarinya. Bahkan jika saya harus pergi ke setiap sudut dunia, saya akan menemukannya. Meskipun aku merasa penuh harapan, aku masih ingin mengeluh mengapa aku tidak bisa menemukannya lebih cepat. Ini adalah malam yang patut disalahkan, yang secara liar menggugah. Ini adalah gitar yang harus disalahkan, yang terdengar terlalu suram. Oh, aku ingin bernyanyi. Dan merindukanmu diam-diam, gadisku. Di mana Anda, menyaksikan matahari terbit. Setelah menggerutu datanglah pengakuan cinta yang mendalam. Tidak masalah ketika aku akhirnya bisa menemukanmu, aku akan menjagamu di sisiku, dan menjadi tua bersamamu. Aku ingin menyisir rambutmu dan merias wajahmu, menjadikanmu wanita paling cantik di dunia. Saya ingin Anda tinggal di sisiku. Saya ingin untuk menonton Anda melakukan riasan. Di sini tiba angin malam. Menggelitik hatiku. Gadis saya. Ketika lagu selesai, adegan itu benar-benar sunyi. Semua orang terpesona oleh pikiran mereka sendiri dan tidak bisa melepaskan diri dengan mudah. Yang pertama kali sadar adalah Li Qingxi. Meskipun usaha kerasnya untuk menahan keinginan dibangunkan oleh nyanyian Fang Qiyu, dia tetap membiarkannya menjadi lebih baik dari kewarasannya. Tetapi karena perlawanannya, dia adalah orang pertama yang datang. Saat dia sadar kembali, dia bertemu dengan mata Fang Qiyu, yang baru saja menyelesaikan kalimat terakhir. Dia langsung menyeringai. Tapi Fang Qiyu tersenyum, dan kemudian menjentikkan jarinya di depan mikrofon. Jepret. Semua orang terbangun dari mimpi indah mereka. Mereka tampak linglung sejenak, dan kemudian segera menjadi sadar. Tepuk tangan memekakkan telinga menyapu lapangan olahraga. Inilah yang seharusnya dinyanyikan dengan baik. Dia membuatku ingin bernyanyi bersama dengannya. Cantik tidak lagi cukup untuk menyimpulkannya. Yang bisa saya katakan adalah itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan bernyanyi Fang Qiyu, lagu Li Qingxi hanya dilakukan adalah sampah total, bukan? Persis. Inilah nyanyian yang sesungguhnya. Betapa aku berharap bisa mendengarkannya sekali lagi. Mereka semua terbawa oleh gelombang emosi yang ditimbulkan oleh lagu itu, sehingga untuk sementara mereka tidak menemukan kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka kecuali untuk sumpah yang paling primitif tetapi kuat. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian bertepuk tangan dengan panik. Ketika mereka mendengar komentar di sekitar, mereka memerah-merah. Bravo! Yang termuda terlalu berani. Sobat ini pasti menyembunyikan warna aslinya. Dan dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, itu tidak keren. Tapi karena dia mengungguli Li Qingxi kali ini, aku akan melepaskannya. Wajah Li Qingxi mengeras mengerikan ketika dia mendengar gumaman dari hadirin. Dia tahu dia sudah kalah dalam kompetisi menyanyi. Tidak peduli itu didasarkan pada gumaman kerumunan atau komentarnya yang tulus di benaknya, ia hanya mencapai satu kesimpulan. Fang Qiyu telah mengalahkannya dengan saksama. Di bidang bernyanyi, dia benar-benar kalah dengan Fang Qiyu. Tapi ini tidak masalah, permainan baru saja dimulai. Kami baru saja mulai. Saya memiliki banyak bakat di toko, yang lebih dari cukup untuk menekan Fang Qiyu. Namun, jelas bahwa Fang Qiyu tidak punya niat untuk melepaskannya. Sekarang Li Qingxi telah mencoba untuk mempermalukannya dengan cara tercela, jika dia tidak melawan, dia tidak akan menjadi Fang Qiyu. Cukup tunjukkan padaku gerakan apapun yang kamu miliki. Fang Qiyu menatap Li Qingxi dengan dingin. Dia mengarahkan jari ke Li Qingxi dan berkata dengan suara menggelegar, Anda membuang sampah ke asrama saya, dengan sengaja melaporkan asrama saya kepada penyelia, dan mengambil kesempatan saya untuk menyanyikan lagu bersama Jiang Miaoyu pada upacara tem-tem pada tujuan. Kali ini, Anda menggunakan pernyataan yang berisi petunjuk licik untuk memaksa saya mengadakan kontes menyanyi dengan Anda. Sekarang kontes sudah dimulai, biarkan terus tanpa henti. Tampilkan gerakan apapun yang kamu miliki. Aku, Fang Qiyu, akan mengambil semuanya. Adegan itu sangat sunyi. Semua orang terkejut dengan pernyataan sombong Fang Qiyu. Omong kosong. Apa yang terjadi? Membuang sampah ke asramanya, dan mengambil kesempatan untuk bernyanyi di upacara awal masa. Baru saja, mereka semua melihat bahwa Li Qingxi memang menyudutkan Fang Qiyu dengan kata-kata yang dikandung dengan sengaja, membuat Fang Qiyu tidak punya pilihan selain menerima tantangannya. Mereka semua melihat gerakannya dengan jelas dan mengerti apa yang dia lakukan dengan sempurna. Tapi bagaimana dengan dua tuduhan pertama? Sepertinya ada banyak hal yang terjadi di balik layar, bukan? Namun,
Bagian yang paling mencengangkan adalah bahwa Fang Qiyu tidak takut secara terbuka melawan Li Qingxi sama sekali. Dia adalah presiden persatuan pelajar dari sekolah pengobatan Cina, yang menjadi milik Fang Qiyu. Tapi Fang Qiyu baru saja melemparkan tantangan kepadanya di depan umum. Dia akan menimbulkan masalah serius.